Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Jumpa kembali bersama saya Bambang, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya, Pak. Begini, Pak. Jadi saya sengaja mengajak Bapak berbincang-bincang terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan terkait pengalaman Bapak selama mengambil keputusan selaku pimpinan sebagai kepala sekolah. Jadi saya mulai pertanyaan pertama, Pak. Iya ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu biasanya ada dua kasus-kasus. Jadi ada kasus yang bernilai sama-sama benar, kemudian ada yang kasus yang bernilai benar, kemudian ada juga yang bernilai salah. Nah, kalau yang sama-sama benar itu namanya dilema etika. Nah, yang salah satunya salah itu namanya rujukan moral. Nah, dari kedua kasus tersebut, bagaimana Bapak mengidentifikasi terkait kasus atau salah satu kasus, baik itu dilema etika atau rujukan moral? Jadi maksudnya untuk mengetahui terkait dengan dua jenis kasus, yakni kasus dilema etika maupun bujukan moral. Jadi di sini jujur saja bahwa dua istilah ini kelihatannya, ini berdasarkan pengalaman saya, kelihatannya belum begitu familiar, artinya belum begitu tren. Ini yang namanya dilema etika maupun bujukan moral. Namun demikian, saya juga pernah membaca literatur terkait dengan definisi dari dua jenis kasus itu. Yang pertama terkait dilema etika, yakni dua nilai atau kebaikan yang saling berlawanan kalau nggak salah. Yang berikutnya dua keputusan yang benar dan salah, itu bujukan moral. Jadi cara mengidentifikasi saya tidak begitu mendetail terkait dengan mengidentifikasinya, tapi dengan melihat dan melakukan pendekatan dengan identifikasi pengertian dari dua jenis ini, maka saya sudah bisa menentukan bahwa ini jenis kasus dilema etika dan yang ini namanya bujukan moral. Jadi tidak secara detail, kalau berdasarkan teori harus kita lihat faktanya, kita harus lihat jenis kasusnya, kita lihat sumbernya. Ini tidak seperti itu, tapi pengalaman saya bahwa saya hanya melihat yang ini rupanya nilainya sama-sama benar dan saling bertentangan, berarti ini dilema etika. Yang ini satunya benar, yang satunya salah, ini berarti bujukan moral. Kira-kira seperti itu singkat. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya diidentifikasi berdasarkan nilainya ya, Pak? Iya, berdasarkan nilai. Yang sama-sama benar dengan yang satu salah dan satunya benar. Baik, Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Anda terkait kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sering disebut dengan dilema etika? Ini pengalaman saya, alhamdulillah saya sudah cukup lama jadi kepala sekolah.
sudah banyak bertemu dengan persoalan atau kasus yang sama, walaupun istilahnya ketika itu belum ada dilema etika, tapi kasusnya sama bahwa dua kepentingan yang sama berhadapan pada saat yang bersamaan. Maka langkah yang saya lakukan, karena di dalam sekolah itu tentu saja bukan hanya saya, tapi ada teman-teman guru yang di dalamnya selain guru mata pelajaran, guru yang membantu bidang kurikulum, sarana prasarana, hubungan masyarakat maupun kurikulum, kemudian ada ketenagaan lainnya. Maka awalnya saya melihat bahwa kasus ini latar belakangnya seperti apa, pihak-pihak mana yang terkait dengan problem ini. Kemudian setelah saya melihat, maka saya melakukan koordinasi dengan teman-teman guru atau orang lain yang punya kepentingan dengan persoalan ini. Sehingga dalam pengambilan keputusan itu, pada prinsipnya saya lebih banyak dengan melakukan musyawarah mufakat, walaupun di dalamnya tentu saja saya punya peran penting dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian keputusan yang diambil itu betul-betul bukan karena keputusan saya sendiri, tapi dengan berdasarkan masukan dari pihak-pihak yang berkompeten, dan selanjutnya kita mempertimbangkan prioritas, karena ini sama-sama dibutuhkan. Kira-kira demikian. Baik Pak, selanjutnya hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika? Hal yang efektif. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, yang pertama tadi kita harus lihat dulu duduk persoalannya, latar belakang masalahnya, siapa yang terlibat, kemudian kita bandingkan benar apa sifatnya, benar-benar atau ada salahnya. Yang berikut kita koordinasikan dengan teman lain untuk mengambil keputusan. Jadi yang berperan banyak di sini membantu adalah tentu saja keterlibatan dari teman-teman. Sehebat-hebatnya seorang kepala sekolah, dia tidak bisa mengambil kesimpulan keputusan yang baik kalau hanya berdasarkan pikirannya sendiri. Tapi akan lebih baik apabila kita melibatkan pihak lain untuk dalam rangka mengambil keputusan. Jadi menurut Bapak hal yang efektif itu salah satunya melakukan koordinasi dengan pihak lain atau baik guru maupun siapa yang ada kaitannya. Kalau perlu dengan komite sekolah, kalau ternyata menyangkut wali murid atau lingkungan masyarakat. Ya, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Tantangannya itu pasti ada dalam setiap langkah pengambilan keputusan, itu pasti ada tantangan. Kenapa demikian? Karena setiap keputusan yang kita ambil, yakin saja tidak semua orang sependapat. Pasti ada pihak-pihak lain yang tidak setuju dengan apa yang kita simpulkan. Yang biasanya itu muncul kalau di lingkungan sekolah, biasanya muncul itu dari guru-guru senior yang tidak sepaham dengan konsep kita, yang dia juga punya konsep yang lain, sehingganya itu menjadi penghambat dalam pengambil keputusan. Namun demikian, sebagai kepala sekolah tentu saja kita punya strategi untuk meyakinkan, untuk menyadarkan dia bahwa apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita tetapkan ini adalah keputusan yang terbaik. Karena tidak ada, yakin saja tidak ada keputusan itu 100% orang dukung, tidak ada. Tapi pasti ada yang tidak sependapat. Namun demikian, ketika kesimpulan keputusan itu sudah lebih banyak yang setuju, ya kita bismillah saja.
karena akan kita mudah untuk mengatasi apabila lebih banyak yang sudah sepakat dengan kita. Jadi tantangannya di sini adalah persoalan kalau di sekolah itu hanya persoalan karena guru-guru senior biasa yang tidak sepaham. Tapi tidak berarti bahwa keputusan itu tidak terlaksana. Yang penting lebih banyak sudah sependapat, ya kita bismillah saja. Dan saya rasakan itu ketika masih di SMP 2 Timur Selatan itu, karena ada juga guru senior yang cukup bandel yang tidak mau bla 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 bla, tidak mendukung program pendidikan secara umum, dia lari sendiri. Saya mau tertibkan, contoh ini, saya mau tertibkan anak-anak yang keluar masuk di halaman sekolah dengan cara apabila sudah jam masuk, semua kunci kita tutup. Pernah dia bongkar, Pak. Itu satu di antaranya. Artinya, padahal ini kan keputusan yang positif sesungguhnya dalam rangka keterlibatan sekolah. Baik Pak, jadi salah satu tantangan yang pernah Bapak alami yaitu adanya guru senior yang tidak sepaham. Guru senior yang tidak sepaham atau berbeda pendapat Ya, terkait berbeda pendapat keputusan yang Bapak sudah ambil. Selanjutnya Pak, apakah ada sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian tugas dilema etika yang Bapak alami? Apakah langsung Bapak selesaikan di tempat ketika Bapak menemui atau mengalami permasalahan yang harus diputuskan segera, atau Bapak mungkin tunda atau bagaimana? Jadi begini, terkait penyelesaian kasus di lingkungan sekolah, baik itu dilema etika maupun bujukan moral, saya melihat urgensinya. Artinya tingkat kepentingnya. Tapi pada prinsipnya bahwa, karena saya guru bimbingan konseling, saya menganut prinsip namanya kekinian. Prinsip kekinian adalah kita menyelesaikan kasus itu secepatnya, sehingga tidak berkembang dan tidak berimbas, tidak bias ini persoalannya. Oleh karena itu saya tidak punya jadwal schedule khusus bahwa hari Sabtu ini saya menyelesaikan kasus, hari Sabtu berikutnya saya tidak punya itu. Tapi yang ada adalah apabila bukan kasus ini kan juga kita tidak bisa lihat secara terjadwal, tapi insidentil sewaktu-waktu. Jadi saya melihat emergensinya. Jadi kalau memang perlu kita cepat tidak lanjuti, kita tidak lanjuti cepat, tidaknya tidak biasa. Namun pada prinsipnya bahwa itu tadi, karena saya guru bimbingan konseling, saya punya prinsip itu tadi, menyelesaikan dengan prinsip kekinian. Jadi kalau buat pres ke-12 dulu, Yusuf sampaikan apa? Lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau kita tuntaskan, ya itu artinya selesailah sudah persoalan. Baik, jadi menurut Bapak ini dilihat berdasarkan urgensinya ya. Kemudian Bapak segera menyelesaikan kasus-kasus atau yang Bapak anggap harus diselesaikan hari ini, harus tuntas hari ini tanpa menunda-nunda, karena ya, kita ketahui bersama kan kalau semakin kita tunda akan semakin membias di barang, ya, melebar, meluas. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dilema etika? Saya kira itu tadi, bahwa kita di lingkungan sekolah, sehebat apapun pimpinan itu tidak bisa melakukan tugasnya sendiri tanpa teman-teman. Oleh karena itu saya merasa bahwa keterlibatan teman-teman semua, apa itu guru mata pelajaran, menyangkut bagaimana proses belajar mengajar, keterlibatan urusan kurikulum, bagaimana persoalan jadwal bla bla dan seterusnya, kemudian humas,
kemudian kesiswaan, bagaimana mengatur siswa, kemudian sarana prasarana, bagaimana perlengkapan kebutuhan ketersediaan sarana prasarana di lingkungan sekolah, maupun guru-guru secara keseluruhan itu sangat membantu, karena tanpa keberadaan mereka saya kira saya tidak bisa berjalan atau tidak bisa melaksanakan secara optimal. Namun dengan munculnya, dengan adanya kawan-kawan semua yang ada di sekolah, maka saya akan mudah untuk melakukan semua hal, karena di teori organisasi adalah saya bisa memberdayakan semua sumber daya yang ada di sekolah. Jadi intinya adalah semua keterlibatan dari teman-teman yang ada di sekolah. Jadi selama ini Bapak artinya mempercayakan pada rekan-rekan guru untuk sama-sama membahas atau mengambil sebuah keputusan, ya Pak. Kemudian terakhir Pak, dari semua sudah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita ambil di persoalan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini adalah bahwa betapa pentingnya musyawarah, melibatkan pihak-pihak lain untuk memperoleh kesepakatan, mendapatkan kesepakatan. Karena dengan musyawarah mufakat, maka akan lahir keputusan yang terselektif, karena lahir dari macam-macam pemikiran, yang kebijakan akhirnya itu, keputusan akhir itu diambil oleh seorang pimpinan dengan pertimbangan masukan-masukan dari teman-teman yang ada. Jadi pembelajaran utama adalah untuk melahirkan keputusan yang baik, yang lebih positif, maka mari kita manfaatkan asas musyawarah untuk mufakat. Dan ini sudah menjadi ciri dari bangsa Indonesia, bahwa memang pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat itu adalah keputusan yang paling ideal. Kira-kira demikian. Ya, jadi pembelajaran yang kita sama-sama dapat petik dari pertemuan ini, yaitu dalam sebuah pengambilan keputusan, maka kita harus menggunakan cara mufakat atau musyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, ya. Ya, demikian Pak pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas pengalaman yang sudah diberikan. Sebagai kepala sekolah, saya juga berharap supaya Pak Bambang bisa mengikuti kegiatan yang menjadi program dan calon guru penggerak ini, sehingga ke depan akan lebih bagus. Karena saya sudah melihat, mempelajari, dan menyadari bahwa ternyata program guru penggerak ini sangat bagus. Sebab apa? Dari semua calon guru maupun yang sudah menjadi guru penggerak, ternyata dapat banyak memberikan masukan, banyak memberikan bantuan, pengalaman kepada semua teman-teman. Jadi kalau sudah jadi guru penggerak, maka insya Allah juga akan bisa meningkatkan kemampuan teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Termasuk juga bisa menambah pengetahuan untuk saya sebagai kepala sekolah, karena kita bisa sering kapan saja, setiap saat di SMP Negeri 3 Bulan. Ya, baik Pak, sekali lagi terima kasih atas dukungan, waktu, kemudian kesempatan dan fasilitas yang selama ini diberikan. Kurang lebih ya sekitar 1,5 bulan lagi mungkin akan berakhir. Jadi tetap semangat untuk mendukung. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Jadi saya pada kesempatan ini akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang Ibu sudah alami. Jadi bagaimana, Bu, sudah bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Ya. Baik, Bu, saya mulai dari pertama. Jadi namun sebelumnya, jadi nantinya ada dua kasus, yaitu dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika ini merupakan dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengambil nilai kebajikan. Sementara rujukan moral ini salah satu saja yang bernilai benar, kemudian yang satunya dia bernilai salah. Baik, Bu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau yang selama ini yang saya alami selama jadi kepala sekolah, memang saya sudah mendapatkan kasus yang seperti itu. Saya terus terang mengkaji itu masalah yang terjadi dulu, apa permasalahannya. Kemudian baru saya bisa menentukan keputusan yang harus saya ambil, dan keputusan yang harus saya ambil juga harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Jadi seluruh guru juga harus tahu nilai-nilai kebajikan yang ada supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan keputusan, terutama terkait dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama-sama? Ya. Kalau saya ambil keputusan kemarin ini seperti yang terjadi di sekolah, Ya. masalah nilai, ya, masing-masing memang benar. Dua guru ini masing-masing benar. Yang satu bahwa nilai yang saya berikan tidak seperti itu. Kemudian yang satu mengatakan sudah itu yang diberikan, so itu yang saya tulis misalnya, ya. Tapi saya sudah bisa melihat kenyataan hasil dari print out-nya guru. Ya. Memang ada kesalahan. Jadi saya keputusan saya harus kebetulan waktu itu karena dia tidak hadir, jadi saya hanya WA dia Ya. bahwa nilainya ibu ini ada yang keliru, ada yang harus diperbaiki. Saya minta tolong ibu perbaiki besok. Nah, jadi dia juga langsung masih ngotot karena memang dia masih merasa benar, kan. Jadi saya bilang datang saja besok, nanti dilihat sama-sama di mana letak kesalahannya. Ya. Nah setelah itu, setelah dia tahu menyadari kesalahannya, memang sudah bakuan dengan guru yang satu. Ya, jadi setelah tahu kesalahannya, ya dia juga berbesar hati mau memperbaiki kesalahannya. Jadi saya memanggil guru yang satu yang walaupun dia merasa benar padahal dia salah sebenarnya. Jadi saya hanya menyampaikan, ya, ibu minta tolong karena ibu ini juga benar, ini buktinya. Karena ibu mengatakan benar karena ibu belum lihat buktinya. Jadi kita berbicara itu kan berdasarkan bukti yang ada. Buktinya kan yang sudah di-print itu. Jadi setelah dia menyadari kesalahannya, sudah akhirnya diperbaiki. Baik, Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan terkait kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan, ya mengadakan mungkin rapat, ya,
rapat misalnya kayak kenaikan kelas. Ya. Rapat kenaikan kelas itu pasti di antara guru itu punya mungkin punya argumen yang berbeda-beda untuk menilai siswa selama dia mengajar. Nah di situ kan pasti akan terjadi dilema etika tadi kan. Ya karena itu gurunya satu ya saya si A misalnya. Nah, saya kasih nilai ini, kemudian si B, kalau menurut saya tidak ini, makanya kita ambil keputusan yang tanpa merugikan anak didik kita. Makanya diputuskan bersama-sama di rapat tanpa menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Berarti langkahnya yang diambil pertama mengadakan rapat, kemudian mengambil keputusan berdasarkan argumen dari guru-guru yang mengikuti rapat. Ya. Untuk selanjutnya dilihat dari nilai kebajikan yang paling bagus yang diputuskan. Kemudian Bu, selanjutnya hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika yang Ibu alami? Hal-hal yang efektif ya kita kalau dalam rapat otomatis kita mudah mengambil keputusan karena bukan hanya dari kita sendiri kan, bukan hanya dari kita sendiri, ini dari banyak orang tanpa mengabaikan nilai-nilai misalnya peduli ya, ada peduli, ada kejujuran, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi itu akan lebih efektif dibandingkan mungkin kalau kita sendiri mengambil keputusan. Berarti di sini Ibu lebih cenderung kepada berpikir terhadap pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli. Ya, peduli, tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Ya kalau tantangan yang selama ini Ibu alami ya seperti tadi kejadian di antara dua guru ya yang saling merasa benar, itu kan salah satu tantangan. Apa yang harus saya lakukan kepada guru-guru saya? Nah, saya kan harus saya tidak harus bela si ini atau bela si itu, tidak bisa. Harus tetap mengarah ke nilai-nilai yang ada yang sudah kita sepakati di sekolah tanpa ada pihak-pihak lain yang mencampuri. Ya. Jadi saya kira mungkin seperti itu. Jadi tantangannya ketika ada dua pendapat yang berbeda ya. Dua pendapat yang berbeda. Mungkin ada perselisihan di antara kedua belah pihak. Baik Bu, lanjut. Apakah Ibu memiliki jadwal atau rencana dalam membuat keputusan tersebut? Kalau untuk jadwal terus terang itu tidak ada. Cuman kalau misalnya kejadian hari ini ya saya harus cepat menyelesaikan. Misalnya hari ini kejadian mungkin di akhir sekolah, ya besok pagi harus kita selesaikan. Jadi langsung cepat mengambil tindakan tanpa ada jadwal, karena kan kita tidak tahu permasalahan yang akan terjadi. Jadi terus terang saya tidak ada jadwal. Ya, berarti Ibu secara langsung menyelesaikan masalah tanpa jadwal atau artinya prosedur yang paten, sehingga masalah-masalah yang Ibu hadapi cepat terselesaikan tanpa tertumpuk-tumpuk. Ya. Kemudian Bu, selanjutnya adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, terus terang kalau saya kan namanya pemula, saya baru pertama diangkat sebagai kepala sekolah, otomatis Ibu harus banyak belajar dari senior-senior. Jadi sebelum permasalahan itu terjadi sama saya
saya sudah biasa bertanya-tanya karena mereka pasti sudah pernah mengalami. Ya. Jadi saya bertanya, seandainya di sekolah saya terjadi seperti ini, seperti yang tadi kan, Ya. Ibu contohkan sesama guru saja dalam satu sekolah bisa baku saling tidak sepaham. Nah, jadi saya minta pendapatnya. Iya, saya belajar dari mereka yang sudah senior-senior, tetap belajar sama mereka. Baik Bu, jadi sudah selesai. Sebelumnya dari semua hal yang telah saya sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pertemuan ini? Kalau pembelajaran yang bisa Ibu petik dari hasil wawancara kita hari ini, ya bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai yang ada pada diri kita juga, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada tanpa harus ada hasutan dari luar. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama yang lain. Ya, baik Bu. Jadi cukup sekian percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas pengalaman berbaginya terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.